Sendiri nggak buat lu sendiri akhirnya mungkin karir, bicara karir ya, main film sebagai peran utama di film ini kesempatan. Gimana ya menurut lo ya? Selalu bersyukur dengan apa yang jadi perjalanan hidup, dan nggak tahu kenapa aku sering banget ngomong nggak masuk akal karena memang nggak semasuk akal itu ada di titik ini sekarang. Patut disyukurin dan terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman yang selalu bersupport dan membantu. Masuk akal bro, ada di poster di bioskop. Wawancara gini Tapi mungkin pernah ada rasa kurang percaya diri atau gimana dari lo ya? Pastilah, pasti. Coba bang, bukannya kayak saya. Tanggapan istri gimana nih jadi pemeran utama gitu? Tanggapan istri mau jadi apapun sih selalu support pasti. Karena kan memang aku banyak mau, ada yang bikin musik, bikin komedi, ini ke film gitu. Ya istri support aja sih. Dan alhamdulillah di titik ini tuh yang paling bersyukurin adalah semua karya yang ku bikin, alhamdulillah ada hasilnya, ada yang menikmati. Semoga itu juga terjadi di film ini. Semoga banyak yang nonton, karena bagi komedian kayaknya tidak ada yang paling membahagiakan kecuali dia ketawa bareng sama penikmat karyanya. Yon, bicara flashback nih ya, tadi kan lu sempat cerita sempat pinjam duit sama Ardit. Mungkin senol apa sih mungkin dari lu dulu tuh? Senol apa ya, gambarannya adalah ketika baru merantau ke Jakarta, gaji 1,5 juta dan ngekos harga 600.000 udah tuh. 900 tuh hidup di Jakarta. Tahun berapa tuh ya? Itu tahun 2020 atau 21 gitu. Kurang lebih itu tahun 21 atau 22. Memutuskan ke ibu kota nih waktu itu gimana Yon? Ya memutuskan karena ngerasa coba ada rasa penasaran ya di dunia stand up itu, kok ketika gagal makin penasaran, dan terlebih ada Ardi juga yang udah di Jakarta, banyak yang bantuin kok. Stand up Indo juga bantuin, Ajis, Erwin, dan teman-teman lain, Panji, Radit, Ernas, semua terlibat di stand up itu tuh membantu regenerasi dari komikanya. Jadi aku merasa walaupun punya gaji segitu, tapi ada keyakinan diri kalau aku akan aman karena banyak orang yang baik di skena stand up ini. Dan mungkin kan copy paste Dikta ya? Gimana sih itu biar nama kamu naik atau gimana gitu? Jadi memang apa ya, saya tuh suka sesuatu yang kocak gitu, saya yang seru. Sebenarnya aku tuh ada rasa nggak pede kalau mau nyeritain hidupku. Jadi apa ya, ketika aku dapat undangan itu aku memikirkan bagaimana cara aku menghibur ya. Jadi biasa riset lah. Ketika komedi itu yang paling penting adalah risetnya kan. Jadi ketika aku mau diundang ke satu podcast, terus aku lihat episode sebelumnya ada Dikta di kepala aku, wah lucu nih kalau aku ngikutin style dia gitu. Dan aku juga kaget kalau efeknya segitunya ya, sampai sekarang gitu orang masih manggil Dikta ya, aku seneng sih. Diktanya yang kasihan. Tapi aku ketemu Dikta ternyata santai doi. Iya, wah seru banget. Memang mirip kami tahu. Yang mungkin ada beban nggak sih di film ini, lo jadi pemeran utama? Ada beban sendiri nggak mungkin? Saya sih menikmati prosesnya ya. Ternyata pas melewati prosesnya sih menyenangkan. Jadi aku ngerasa enjoy dengan ini, menikmati. Bebannya sih nggak tahu ya beban seperti apa. Cuma ngerasa enjoy aja. Sendiri nggak buat lu sendiri akhirnya mungkin karir, bicara karir ya, main film sebagai peran utama di film ini kesempatan. Gimana ya menurut lo ya? Selalu bersyukur dengan apa yang jadi perjalanan hidup, dan nggak tahu kenapa aku sering banget ngomong nggak masuk akal karena memang nggak semasuk akal itu ada di titik ini sekarang. Patut disyukurin dan terima kasih kepada keluarga, kepada teman-teman yang selalu bersupport dan membantu. Masuk akal bro, ada di poster di bioskop. Wawancara gini Tapi mungkin pernah ada rasa kurang percaya diri atau gimana dari lo ya? Pastilah, pasti. Coba bang, bukannya kayak saya. Tanggapan istri gimana nih jadi pemeran utama gitu? Tanggapan istri mau jadi apapun sih selalu support pasti. Karena kan memang aku banyak mau, ada yang bikin musik, bikin komedi, ini ke film gitu. Ya istri support aja sih. Dan alhamdulillah di titik ini tuh yang paling bersyukurin adalah semua karya yang ku bikin, alhamdulillah ada hasilnya, ada yang menikmati. Semoga itu juga terjadi di film ini. Semoga banyak yang nonton, karena bagi komedian kayaknya tidak ada yang paling membahagiakan kecuali dia ketawa bareng sama penikmat karyanya. Yon, bicara
flashback nih ya, tadi kan lu sempat cerita sempat pinjam duit sama Ardit. Mungkin Ya. senol apa sih mungkin dari lu dulu tuh? Senol apa ya, gambarannya adalah ketika baru merantau ke Jakarta, gaji 1,5 juta dan ngekos harga 600.000 dah tuh. 900 tuh hidup di Jakarta. Tahun berapa tuh ya? Itu tahun 2020 atau 21 gitu. Kurang lebih itu tahun 21 atau 22. Memutuskan ke ibu kota nih waktu Ya. itu gimana Yon? Yang memutuskan karena ngerasa coba ada rasa penasaran ya di dunia stand up itu, kok ketika gagal makin penasaran, dan terlebih ada Ardit juga yang udah di Jakarta, banyak yang bantuin kok. Stand up Indo juga bantuin, Ajis, Erwin dan teman-teman lain, Panji, Radit, Ernas, semua terlibat di stand up itu tuh membantu regenerasi dari komikanya. Jadi aku merasa walaupun punya gaji segitu, tapi ada keyakinan diri kalau aku akan aman karena banyak orang yang baik di skena stand up ini. Dan Yon, mungkin kamu kan copy paste apa? Dikta ya? Ya. Itu gimana sih itu biar nama kamu naik atau gimana gitu? Jadi memang apa ya, saya tuh suka sesuatu yang kocak gitu, saya yang seru. Sebenarnya aku tuh ada rasa nggak pede kalau mau nyeritain hidupku. Jadi apa ya, ketika aku dapat undangan itu aku memikirin bagaimana cara aku menghibur ya. Jadi biasa riset lah. Ketika komedi tuh yang paling penting adalah risetnya kan. Jadi ketika aku mau diundang ke satu podcast, terus aku lihat episode sebelumnya ada Dikta di kepala aku, wah lucu nih kalau aku ngikutin style dia gitu. Dan aku juga kaget kalau efeknya segitunya ya, sampai sekarang gitu orang masih manggil Dikta ya, aku seneng sih. Diktanya yang kasihan. Tapi aku ketemu Dikta ternyata santai doi. Iya, wah seru banget. Memang mirip kami tahu. Dan mungkin ada beban nggak sih di film ini lo jadi pemeran utama? Ada beban sendiri nggak mungkin? Saya sih menikmati prosesnya ya. Ternyata pas melewati prosesnya sih menyenangkan. Jadi aku ngerasa enjoy dengan ini, menikmati. Bebannya sih nggak tahu ya beban seperti apa. Cuma ngerasa enjoy aja.